Salam Indonesia. Demokrasi Indonesia atau demokrasi. Pasca reformasi, kita masyarakat bangsa Indonesia bangga dengan sebutan Indonesia adalah negara demokrasi. Banyak pihak, khususnya negara-negara barat, mengapresiasi transisi demokrasi yang sukses di dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Benarkah dan demokrasi seperti apa itu? Sebab banyak model demokrasi di dunia. Sebagai orang yang hidup di 3 generasi pasca kemerdekaan, yaitu generasi Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, saya melihat ada 2 kelompok pendapat terkait demokrasi. Kelompok pertama adalah mereka yang melihat demokrasi sebagai tujuan. Maka kondisi yang terjadi saat ini adalah keberhasilan. Kelompok kedua adalah mereka yang melihat demokrasi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Mereka pasti mengatakan, mempertanyakan keberhasilannya. Sebab tujuan Indonesia merdeka tertera jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari perspektif teori, sesungguhnya demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktek dan prosedurnya. Demokrasi juga mengandung makna dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Berasal dari kata Yunani demokratia, yaitu kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos dan kratos. Terkait modelnya, secara prinsip ada 2 model demokrasi, yaitu demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Begitulah teori demokrasi. Hal terpenting dari pengertian tadi, saya melihat esensi demokrasi yaitu kekuasaan rakyat. Konkretnya, rakyatlah yang memiliki hak untuk menentukan hukum dasar negara, arah masa depan bangsa, serta pemimpin bangsanya. Maka wajar apabila tiap negara memiliki model demokrasi sendiri-sendiri. Dari pengetahuan saya, setidaknya ada 5 faktor yang menentukan pemilihan model demokrasi suatu negara, yaitu filosofi, adat istiadat dan budaya, sejarah, politik kebangsaan, dan pengaruh lingkungan strategis terhadap bangsa bersangkutan. Oleh karena itu, naif dan sesat pikir apabila suatu negara harus menjiplak model demokrasi negara lain, sebagaimana terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menyimak dan mencoba memahami risalah rapat-rapat BPUPKI yang dilaksanakan sejak 29 Mei 1945, para pendiri bangsa memperdebatkan 5 faktor ini. Lihat saja bagaimana para pendiri bangsa menentukan dasar negara serta memilih tata pemerintahan bagi negara yang akan mereka bentuk. Faktanya, mereka bersepakat bulat memilih Pancasila sebagai dasar negara dan tata kelola sistem pemerintahan yang sesuai untuk bangsanya, yaitu sistem sendiri, sebuah model demokrasi yang berdasarkan Pancasila, sistem pemerintahan khas Indonesia, dan bukan menjiplak
dan pesanan model bangsa lain. Menurut Ismail Sunni, beliau menyebut sistem kuasi presidensial. Salut dan hormat luar biasa atas keberanian menentukan modelnya sendiri. Bangsa Indonesia bukan bangsa plagiator.